Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh sekali lagi datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya sukacita kita tetap sama, sebab Dia Allah yang sudah memelihara hidup kita. Dia Allah yang selalu setia menemani kita setiap hari. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik untuk Dia. Kita mau nyatakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau mulia.
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur kami punya Engkau, Bapa kami yang setia. Kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa menemani kami melewati hari-hari kami. Di dalam keadaan susah sekalipun, di dalam keadaan senang, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu setia menemani kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini ketika kami masih boleh beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan, serta kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani, berkati setiap jemaat Tuhan di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengarkan, sungguh boleh menguatkan iman kami untuk terus bersandar, berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarlah Dia yang mengampuni segala dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Bapa di surga, kami sungguh rindu di akhir hidup kami nanti, kami boleh didapati Tuhan sebagai orang-orang yang setia. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini di tengah ibadah kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang lemah, penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepada Engkau satu-satunya Allah yang mampu menyelidiki hati kami. Engkau yang mengenal kami, jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang di bawah kaki salib Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami
hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami boleh jalani ini. Kami sungguh rindu, kami boleh hidup berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita pujikan refnya lagu ini. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang sudah bangkit menyayangi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita tepuk tangan bersama dengan sukacita. Kita mau pujikan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Berlindung
nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Dani Nobret. Mari kita mempersiapkan hati kita mau naikkan satu pujian, Rencanamu Indah. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dulu menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan, karya penebusan, karya anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati beberapa waktu ini, dan kami bersyukur sampai detik ini Tuhan tetap memelihara. Dan saat ini kami hendak duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengar akan sabda-Mu. Tuhan pimpin kami untuk tidak hanya membaca, mengerti saja, tapi juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini."
Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Saudara, bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Saudara yang terkasih, Bapak Ibu pernah dengar istilah kemampu enggak? Pernah? Saya yakin kita pernah dengar istilah ini. Tetapi menariknya adalah istilah kemampu itu hanya dilekatkan pada buah mangga, ya. Buah mangga kemampu, enggak ada anggur kemampu, enggak ada. Belimbing kemampu enggak ada, begitu ya. Hanya mangga saja. Nah, istilah kemampu ini adalah istilah buah yang hampir matang. Dan menariknya kemampu itu adalah bahasa serapan dari bahasa Sanskerta, gitu ya. Oh, kok aneh gitu ya. Iya, ini dari bahasa Sanskerta, mangga kemampu. Dan biasanya mangga-mangga seperti ini enaknya dibuat apa? Dibuat rujak yang pasti ya. Nah, dibuat rujak. Nah, ini adalah buah. Buah, kalau kita bicara tentang buah itu adalah hasil dari sebuah pohon. Dan rata-rata semua pohon pasti ada buahnya, betul ya? Rata-rata. Tapi ada nggak buah? Maksud saya pohon yang tidak berbuah? Ada, gitu ya. Ada. Tetapi rata-rata pohon itu berbuah. Biasanya yang tidak berbuah daunnya lebat sekali seperti pohon jati, ya, pohon bambu begitu. Nah, kalau kita memiliki pohon buah, di situ kita pasti akan mengharapkan satu saat pasti berbuah. Satu saat kita nikmatin hasil buahnya. Tetapi jika pohon yang kita harapkan berbuah itu tidak berbuah dalam musimnya, kira-kira apa yang kita lakukan? Dalam teks yang sudah kita baca, memang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Tetapi sebelum itu ada teks yang lain di mana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menanggapi orang-orang yang datang kepadanya yang mengabarkan kabar tentang orang Galilea. Di mana bagi seorang penafsir, orang yang di Galilea itu adalah mereka pengikut Yudas Gaulontis. Seperti yang disinggung dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 37. Yaitu seorang pembebasan nasional. Seorang pemberontak dari Galilea yang pada waktu itu sedang mempersembahkan korban. Kemudian mereka jatuh rebah di atas darah binatang yang dipersembahkan. Tetapi mereka yang menceritakan hal ini tentang orang-orang Galilea itu bukan menunjukkan satu kekejaman Pilatus, bukan juga untuk menunjukkan rasa simpati terhadap korban pembunuhan itu, tetapi motivasi mereka adalah, mereka masih selamat. Itu kan orang-orang yang binasa itu, orang-orang yang dibunuh itu berdosa loh. Dan kita lebih baik daripada orang-orang itu ya sepertinya. Sehingga kita tahu bahwa respon Yesus yang saat itu mendengar kabar frontal diberikan menyerang motivasi mereka. Yesus berkata apa? Tidak. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa juga. Kemudian Yesus memberi mereka pengajaran dalam perumpamaan. Nah, ini menarik Bapak Saudara. Tuhan Yesus selalu memberikan pengajaran dalam perumpamaan, ya sesuatu yang cara yang berbeda tentang saat itu jelas sekali yaitu pohon ara yang tidak berbuah. Bapak Saudara, umat Allah seringkali diandaikan seperti pohon yang berbuah. Bahkan Rasul Paulus menekankan bahwa jika ia masih hidup, maka baginya harus bekerja memberi buah. Sama halnya kita yang juga diminta untuk berbuah. Anda dan saya diminta untuk berbuah. Namun jika sebuah pohon itu atau kita ini tidak berbuah, apa yang akan terjadi? Yang pertama Bapak Saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuah. Bapak Saudara, jika kita berbicara tentang arti sebuah kesempatan, itu dikenakan kita sedang berbicara tentang anugerah.
tentang belas kasihan yang dicurahkan, kasih yang diberikan melebihi apapun. Bahkan anugerah itu diberikan dari sang pemilik kuasa kepada yang tidak memiliki kuasa apapun. Seperti Allah yang memberikan kasih-Nya begitu besar bagi kita dalam karya salib itu. Dan kini kita diminta untuk bekerja memberi buah. Dan memang adanya buah dalam sebuah pohon itu adalah salah satu tanda bahwa di dalam pohon itu ada kehidupan. Tidak ada namanya pohon mati terus tiba-tiba berbuah, itu enggak ada ceritanya begitu. Kalau pohon itu berbuah berarti pohon ini hidup, gitu ya. Buah juga sebagai pertanda bahwa pohon atau tanaman ini mengalami pertumbuhan yang baik, mengalami satu pertumbuhan yang matang, dan buah itu menyatakan jenis dari pohon tersebut, gitu ya. Kalau kita tidak tahu tiba-tiba ada pohon besar yang ada di depan rumah kita, terus kita tahu, oh ada buahnya, oh kok kayaknya besar lonjong, oh itu pasti mangga, berarti pohon ini pohon mangga. Tidak ada berkata, oh pohon ini mangga tapi kok bentuknya kayak gini, ya mana mungkin gitu ya. Itu yang aneh gitu ya. Belum pernah terjadi. Tetapi dari buahnya kita tahu pohon itu pohon apa. Begitu. Dan kita dari teks yang sudah kita baca, kita ini sedang diumpamakan, teks ini sedang mengumpamakan ada seorang yang mempunyai lahan. Dan seorang itu mempunyai pohon ara di kebun anggurnya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Yaitu ada sebuah pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Pohon ara itu adalah pohon yang biasa di Israel saat itu. Namun menariknya pohon yang biasa itu adalah pohon yang biasa ada di pinggir jalan. Dan pohon ini bisa bertumbuh sampai 10 meter. Pohon ara ini juga bukan pohon musiman. Tetapi pohon ara ini pohon yang tumbuh sepanjang tahun, berbuah sepanjang tahun. Jadi pohon ara ini seharusnya berbuah setiap hari tanpa henti. Namun menariknya pohon yang satu ini sudah ada di dalam kebun, ada yang merawat dengan baik oleh pengurus atau penjaga kebun, tetapi pohon ini tidak berbuah. Pohon ini sudah ada di kebun, diurus, yang harusnya berbuah setiap hari, tetapi tidak ada satupun buah yang didapati dari pohon ara itu. Sehingga ketika sang pemilik kebun itu datang meminta, mana buahnya? Mana hasilnya? Kalau memang tidak ada buah dari pohon itu, menurut hukum Musa, pemilik kebun perlu menunggu 3 tahun lagi supaya dinyatakan bersih. Artinya pohon ini pohon yang tidak berbuah. Baru si pemilik kebun bisa memotong pohon itu. Tetapi pengurus kebun menarik. Dia ingin memberikan kesempatan kepada pohon ini untuk berbuah. Kemudian dia mencangkul, dia menambahkan pupuk. Dia berharap tahun depan pohon ini pun bisa berbuah. Bagi seorang penafsir Alkitab, Allah menggunakan pohon ara ini sebagai lambang Israel, Bapak Ibu. Israel dan kemakmurannya. Di mana setiap orang yang hidup dengan aman di bawah pohon ara, Allah sendiri sebagai pemilik kebun anggur atau pohon ara itu menaungi umatnya, menjaga umatnya, memelihara umatnya. Nah, Tuhan Yesus dalam menanggapi berita tentang orang-orang Galilea itu, mereka datang dengan overthinking Bapak Ibu. Mereka datang dengan membawa isu bahwa orang yang mati dengan cara yang tragis itu kayaknya dosanya besar dibandingkan dengan orang yang lainnya. Padahal di dalam Tuhan tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Semua sama-sama berdosa di hadapan Allah. Dan setiap dosa pasti ada hukumannya. Tidak ada yang namanya, oh dosa kecil ya hukumannya kecil gitu ya. Waduh dosanya gede banget makanya wajar dia dipenjara gitu. Atau wajar dia kena hukuman mati. Oh dosanya kecil lah gak apa-apalah paling cuma dicubit doang begitu. Tidak ada Bapak Saudara, di dalam Tuhan dosa adalah dosa. Maka saat itu Yesus dengan tegas berkata kepada mereka yang membawa isu itu, Yesus berkata, bagi yang tidak bertobat pasti akan binasa, siapapun kita.
Baik kita yang kaya, kita yang tidak punya apa-apa, kita yang dulunya rajin ke gereja, atau kita yang malas-malasan ke gereja, kita yang rajin persembahan atau bolong-bolong persembahan. Padahal kita hari ini tidak berhenti loh mendengar sabda Tuhan secara online. Setiap minggu selalu ada ibadah rekaman, ibadah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua. Bahkan setiap hari kita mendengarkan minimalnya renungan radio, maksud saya renungan audio dari hamba Tuhan yang ada di sini. Kita mendengarkan itu. Dan setiap minggu Pendeta Chandra selalu mengembalakan Anda. Dan bisa dipastikan bahwa kita semua memahami bagaimana kasih Allah itu bagi kita. Namun jika kita tidak bertobat, maka hukuman itu sudah menanti bagi Anda dan saya. Bapak Saudara, kita yang sudah dipilih Allah sejak semula, kita yang sudah diberi pemeliharaan, bagi kita yang berdosa ini, terkadang kita seringkali menyia-nyiakan kasih Allah itu dengan hidup bagi diri sendiri, dengan hidup bagi kepentingan kita sendiri, dengan hidup bagi keegoisan kita sendiri. Bahkan kita cenderung sekali mempermainkan kasih Allah itu. Dengan apa? Dengan bebas sekali berbuat dosa. Karena merasa sudah ada jaminan dari Allah. Gak apa-apalah begini sedikit, toh juga nanti sebentar lagi minta ampun sama Tuhan, beres. Gak apa-apalah cubit sana, curi sini. Toh juga nanti aku datang pada Tuhan minta ampun, beres. Bapak Saudara, hati-hati. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dosa tetap ada hukumannya. Namun kasih Allah yang begitu besar memberikan kita kesempatan untuk bertobat, memberikan kita kesempatan untuk berpaling kepada Dia. Dan inilah yang perlu kita sadari, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan segala kesabaran Allah yang dicurahkan bagi kita, manusia berdosa. Tapi saudara, inilah yang disadari, inilah yang dicurahkan bagi seorang nakoda kapal, penjual budak Afrika. Di mana nakoda ini begitu lalimnya, seorang pendosa keji, seorang nakoda yang tidak mau bertobat. Dialah yang namanya John Newton. Kita tahu ceritanya. Dan kita tahu bahwasanya si Newton ini adalah seorang putra dari ibu yang cukup saleh. Sejak dari kecil Newton itu selalu diajarkan tentang Alkitab. Sejak dari kecil. Namun dia bertumbuh dengan besar dalam lingkungannya yang serba keras begitu ya. Lingkungannya yang membebaskan Newton memiliki pemikiran yang bebas. Sehingga Newton menjadi arogan, tidak taat, hidup dalam moral yang buruk. Sehingga sikapnya ini membuat dia tidak mengikuti disiplin. Satu kali dia dipercaya untuk memimpin sebuah kapal budak. Di sana dia benar-benar menjadi orang yang sangat berdosa. Tidak sedikit dosa yang dia lakukan di atas kapal itu. Tetapi satu malam dalam perjalanan pulang sekitar tahun 1747 sampai 1748. Newton mengalami apa yang disebut pembebasan besar. Pembebasan besar. Saat itu kapal Newton dihantam badai begitu kuat. Kapal budak ini dihantam begitu dahsyatnya badai. Sampai-sampai kapal yang besar ini dinyatakan hampir tenggelam. Namun di dalam kabinnya Newton merenungkan apa yang telah pernah didengarnya sejak kecil itu. Dan dia mulai percaya bahwa Tuhan telah memanggilnya melalui badai. Dan anugerah itu bekerja di dalam dirinya. Bekerja di dalam seorang yang berdosa ini. Bekerja di dalam seorang yang lalim ini. Di sanalah Bapak Saudara, seorang Newton bertobat. Seorang Newton memperbaharui dirinya bersama dengan Allahnya. Sehingga ketika dia sampai di pelabuhan, dia masuk dalam sebuah gereja dan dia menulis sebuah puisi.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bapak saudara, di dalam karya pelayanan Newton, dia lebih dikenal dengan pengkhotbah yang berbaju nahkoda. Tatkala dia naik mimbar, dia memakai baju nahkodanya. Ketika ditanya, kenapa kok pakai baju seperti itu? Kok enggak memakai baju pendeta biasanya? Dia berkata, tidak, aku tidak akan memakai baju yang lain. Karena dengan memakai baju ini mengingatkan aku bahwa aku ini orang berdosa. Aku ini pernah menjadi nahkoda yang lalim, yang jahat. Tetapi anugerah Allah memberiku kesempatan yang besar. Bapak saudara, kalau kita menyadari hidup kita, bukankah kita ini tidak berbeda dengan Newton ini? Kita dulunya pernah tenggelam dalam dosa. Tapi kini kita diselamatkan oleh anugerah Allah yang begitu besar. Kita telah ditebus dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Paulus yang dulunya bernama Saulus adalah seorang penganiaya yang besar. Namun dia menjadi pengikut Kristus. Juga diberikan kesempatan untuk mengalami pertobatan setelah berjumpa dengan Tuhan. Yesus dan Paulus adalah sebuah anugerah yang dirasakan oleh Paulus yang mengubahkan hidupnya, mengampuninya dan mengasihinya. Bapak saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa dengan perbuatan baik kita bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita diselamatkan oleh karena apa yang pernah kita lakukan. Dengan apa yang melekat dalam tubuh kita. Sama sekali tidak. Paulus menegaskan hal ini karena semuanya adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Keselamatan itu bebas dari murka Allah dan penghakimannya. Oleh karena itu jika kita mengalami kesempatan untuk mengalami kehidupan hari ini, detik ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bapak saudara, perumpamaan yang Yesus ajarkan bagi kita memperlihatkan ketika pengurus kebun anggur itu meminta waktu setahun lagi kepada sang pemilik kebun. Si pengurus ini mencurahkan perhatian khusus kepada pohon ara ini. Pohon yang biasa-biasa saja bagi kalangan Israel, tetapi diberikan masa anugerah. Sama seperti kita, diberikan masa kesempatan anugerah yang diberikan bagi kita orang berdosa. Ini adalah kesempatan Anda dan saya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ketika pohon ara ini atau khususnya kita harusnya berbuah tetapi kita tidak berbuah, maka yang kedua adalah Tuhan Yesus masih menginginkan Anda untuk berbuah. Tuhan masih menginginkan kita untuk berbuah. Bapak saudara, bisa dipastikan bahwa pada waktu kita menanam tanaman, pasti kita menginginkan satu hasil atau menginginkan buah. Sama seperti ketika anak saya diberikan tugas dari sekolahnya, anak-anak ini ya diberikan biji kangkung. Nah ceritanya biji kangkung Bapak saudara. Suruh nanam di rumah, sudah ada polybagnya, ada tanahnya, nanam ya gitu ya. Dan anak-anak didorong untuk disiram ya, jangan lupa nanti sebentar lagi akan tumbuh kangkungnya lalu dipanen lalu dimasak gitu ya. Pasti kita juga menginginkan hal itu. Bahkan sampai hari ini kangkung yang sudah 1 semester yang lalu masih tetap bertumbuh begitu ya. Bertumbuh dipotong, bertumbuh lagi dipotong. Nah terus panen minimal 1 minggu 1 kali gitu ya panennya. Nah sama seperti pohon ara di kebun anggur itu. Dirawat bertahun-tahun. Pohon ini diminta untuk berbuah harusnya. Tetapi ketika pemilik kebun anggur itu datang dan tidak melihat buah, ternyata si pemilik ini sedang bersiap untuk menebang pohon itu. Kenapa? Karena sebenarnya pemilik ini masih menginginkan pohon itu berbuah. Oleh karenanya dia memberikan kesempatan bagi pengurus kebun anggur itu untuk merawatnya dengan lebih baik. Pada waktu itu Yesus mengatakan perumpamaan ini karena melihat orang-orang yang datang dari Galilea itu sedang membawa isu bahwa mereka itu dosanya lebih besar. Mereka yang mati itu dosanya lebih besar daripada yang lain. Mereka lebih menghakimi, lebih mencibir, lebih nyinyir katakanlah terhadap orang lain. Maka dari itu
Tuhan Yesus berkata, berhentilah untuk menghakimi. Jangan ngurusin dosanya orang lain. Orang yang sehat-sehat saja, dosanya bisa jadi lebih besar daripada mereka yang meninggal duluan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita pasti akan binasa kok. Bukan hanya mati. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa secara kekal. Saudara, saya jadi teringat. Di tempat pastori saya di depan rumah itu pada awalnya ada pohon mangga yang begitu besar. Gitu ya. Tapi daunnya itu begitu lebat. Nah, sedang saya cari buahnya mana, tidak ada satupun buah yang muncul. Selama 1 tahun saya tinggal di situ. Dan saya bertanya kepada pemilik rumah, ini sudah berapa lama berdiri? Oh, ini pohon ini itu sudah berdiri hampir sejak anak saya kecil. Hah? Sekarang anaknya sudah kuliah begitu ya. Berarti sudah hampir 15 tahun pohon ini ada di situ dan tidak mengeluarkan buah, 1 buah pun gitu ya. Dan satu kali begitu ya, satu kali saya ambil parang gitu ya. Saya marah-marah di depan pohon itu. Ceritanya saya ancam. Ya, pohon mangga kalau kamu nggak berbuah ya, gitu ya, tak potong sungguhan gitu kan ya. Sambil tak capek-capek duar di batang pohonnya begitu, agak luka-luka, duar gitu ya. Entah bagaimana 1 bulan berikutnya muncul yang namanya putik-putik sari kecil-kecil di sana sini. Dan mulai ada muncul buahnya kecil-kecil, lama-lama besar, lama-lama besar banyak gitu ya. Lama-lama besar, banyak. Dan akhirnya bisa saya panen sampai dimakan codot. Jadi panennya keduluan codot daripada saya gitu ya. Sampai suatu kali akhirnya saya jengkel ya. Sudah tak saya naik sendiri saya panen. Karena sebelumnya yang ada di pohon itu hanyalah daun yang banyak dan semut yang banyak gitu. Semut merah. Nah, dalam perumpamaan ini saya bisa membayangkan bahwa pemilik anggur itu ketika melihat pohon ara ini sudah bertahun-tahun ditanam, kok enggak berbuah-buah ya? Terus ngancam bahwa nanti akan ditebang. Saya paham bagaimana kerinduan pemilik kebun anggur ini ingin melihat bahwa pohon yang sudah ditanam, dirawat baik-baik, dikasih pupuk, dikasih segala macam, itu harusnya berbuah, begitu. Harusnya ada hasilnya, harusnya menunjukkan bahwasanya pohon ini itu benar-benar ada manfaatnya. Namun ternyata bisa dikatakan pohon ini tidak tahu diri, ceritanya begitu ya. Gak paham, menyia-nyiakan perawatan yang selama ini diberikan. Dan pengajaran disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui pohon ara ini bahwasanya ini menjelaskan bahwasanya ada belas kasihan yang begitu besar dari Allah kepada umatnya, kepada manusia yang berdosa, kepada kita, kepada Anda dan saya. Yang Allah sudah curahkan bagi kita dalam karya Kristus di kayu salib itu. Dan saat ini yang Allah nantikan adalah pertobatan Anda sebagai buah dari karya Allah bagi kita semua. Dan inilah buah yang Allah harapkan dalam diri kita. Yang Allah ingin lihat terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan buah pertobatan ini yang Allah cari ketika Anda selama ini dipelihara oleh Allah. Kata bertobat di dalam bagian ini menggunakan tenses perfect tense, yaitu bukan dimaknai itu 1 kali terjadi cukup selesai hari itu juga tidak. Tetapi sebuah pertobatan yang setiap hari dilakukan terus menerus menjadi gaya hidup di mana kita hidup di dalam pertobatan dengan memakai waktu ini dengan baik, menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kalau saya boleh meminjam kata-kata dosen kami, sehingga kita itu menjadi manusia yang kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Karena seharusnya inilah yang menjadi bagian kita dan inilah yang harusnya kita lakukan. Menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Karena kita ini kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal siapa Allah kita yang penuh kasih dan adil itu. Kita mengenal diri sendiri, kita ini adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah dari Allah. Anda dan saya inilah yang butuh Tuhan. Dan juga kita tahu diri. Di dalam melewati kehidupan ini, kita perlu memahami bagaimana kita harus hidup. Dan inilah yang perlu kita pahami bahwasanya semua akan terlambat ketika Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Saudara, hari ini saya mengajak Anda dan saya untuk menerima tantangan ini.
untuk menerima tantangan ini, untuk menghasilkan berkat, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita hendaknya senantiasa membuat hidup kita ini menjadi berbuah dan bermakna. Tuhan akan tetap sabar terhadap Anda dan saya. Tuhan akan tetap memberikan kita semua peluang. Kesabaran Allah adalah satu keajaiban kasih Allah yang besar bagi kita semua. Hanya saja, maukah Anda berbalik kepada Allah dan berbuah bagi Dia? Atau kita masih saja hidup untuk diri sendiri? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Engkau yang telah berkarya bagi kami semua. Bahkan sampai hari ini Tuhan yang tetap pelihara. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam melewati hari-hari kami tidak menghasilkan buah yang baik. Bahkan kami tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan orang lain melihat kami sebagai batu sandungan. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami orang berdosa, karena kami yang tidak tahu diri ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menceritakan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang tidak meninggalkan kami. Sehingga tatkala kami boleh hidup dalam hidup ini, kami boleh bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Biarlah firman ini boleh kami renungkan setiap hari dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Tuhan yang taat. Terpujilah nama-Mu. Ini syukur doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat buat setiap kita dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita. Persembahan boleh Bapak Ibu kumpulkan di rumah masing-masing untuk nanti ketika gereja sudah mulai dibuka untuk beribadah, Bapak Ibu bisa membawanya ke gereja bersama-sama. Dan juga Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu lewat rekening BCA yang akan ditampilkan setelah selesai ibadah. Mari kita menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
berdoa, kita membawa persembahan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bila kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang masih Tuhan percayakan buat kami semua, hingga kami bisa memberi, membawa persembahan pada hari ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang menyucikan persembahan ini, menguduskan persembahan ini supaya boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Bapa, lindungilah bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan setiap program pemerintah yang sudah diatur untuk pandemi COVID-19 ini boleh dilaksanakan dengan baik. Khususnya untuk pemberian vaksin, kiranya boleh terus diberikan supaya bangsa Indonesia ini boleh segera bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semua boleh menjalankan kehidupan yang normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa terus untuk gereja kami. Kami bersyukur di masa-masa pandemi seperti ini, kami terus boleh mendapatkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kami terus-menerus boleh diisi kerohanian kami untuk boleh terus membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa mendukung untuk pekerjaan dari semua tim hamba Tuhan di tempat kami. Berdoa untuk Pendeta Chandra, Pendeta Julius, Masa Feve. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati semua hamba-Mu ketika mereka mempersiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat Tuhan lewat renungan roti hidup setiap pagi maupun untuk pelayanan mimbar setiap hari Minggu. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memberikan hikmat bijaksana, mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat-saat ini mengalami begitu banyak kesulitan dan pergumulan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menjadi sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan setiap doa dari jemaat Tuhan yang dinaikkan di hadapan Tuhan, Tuhan boleh mendengar, bahkan Tuhan boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami percaya rancangan-rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami rancangan kecelakaan, tapi sungguh adalah rancangan keselamatan yang membawa hidup kami makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, pertolongan dan kuasa rohani dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya menunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Juni ini. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, supaya melalui kesehatan yang Tuhan berikan, kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani Nobret yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini beliau melayani di GKI Wiyung Royal Residence. Beliau adalah suami dari Ibu Victoria Wun yang menjadi pembimbing, pembina di Komisi Sekolah Minggu. Terima kasih untuk Bapak Dhani Nobret yang sudah melayani hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Kiranya segala sesuatu yang kita lakukan boleh diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya terus berdoa dan mendorong supaya Bapak Ibu terus bertekun di dalam doa, senantiasa mendengarkan firman Tuhan, supaya melalui itu semua kehidupan kita boleh semakin dikembangkan, boleh semakin berakar kuat di dalam kebenaran, supaya di dalam zaman yang susah ini kita tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Demikian warta dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.